Kenapa? Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Ini jawaban dari kami rakyat Melayu. Kepulauan Riau, Batam dan Bengkalang, Pak Rudi. Masih belum menedam, keluar. Oke. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita melihat bagaimana kegaduhan yang terjadi di Rempang, Batam saat ini. Masyarakat, ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Persoalannya dari tahun 2001, 2002, dan baru sekarang masyarakat mengetahuinya. Kenapa pemerintah daerah bisa sekejam ini? Lalu, banyak sekali informasi yang beredar bahwa ini semua letak kesalahannya ada pada Bapak Presiden Joko Widodo. Ada yang menilai bahwa inilah akibat Bapak Presiden Joko Widodo selalu mencari investor dari luar negeri. Padahal dalam muatan video tadi, jelas-jelas dengan tegas seorang Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jika konsesi tanah itu di suatu wilayah dan di dalamnya ada masyarakat yang sudah berdomisili di tempat itu dalam waktu tertentu, maka rakyat itu yang harus diutamakan. Di sini mau menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini dia berpihak kepada masyarakat Rempang, kepada warga Rempang. Artinya ada kong kaling kong antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada masa 2001-2002 itu. Setelah beberapa tahun kemudian, baru nampak. Dan mungkin para pelaku-pelakunya ini sudah meninggal dunia, kita pun tidak tahu. Kok bisa sekejam ini para penguasa di bangsa ini? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak kembali lanjutan video tadi. Semoga ada hal-hal yang bisa kita pelajari, ada hal-hal yang berguna
narasi-narasi yang bisa menambah pengetahuan kita tentang persoalan Rempang ini. Mari kita simak bersama-sama. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Jelas ya. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak guna, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada hanya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Baiklah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Ini adalah tanggapan anggota DPRD Provinsi Riau yang terhadap aksi tolak relokasi Rempang Kalang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidina ya Rasulullah. Tentu yang kami hormati dulu ya, Bunda kami Haja Azalmi Aziz, ini Bunda senior segala macam cukup. Habis itu yang kami muliakan, ini Panglima Besar kami, Panglima Pucuk, Datuk Panglima Besar kami Datuk Ismail, beserta Sekjen LMB Provinsi Riau yang mencakup Riau, Sumut dan Kepri. Habis seluruh Panglima Tengah dan Datuk-Datuk serta Datin-Datin, atau kalau tak salah Panglima sudah menamakan Kartini LMB. Datin. Dan kita semua mudah-mudahan di sini juga kawan-kawan pengamanan dari kepolisian, habis itu seluruh mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kami langsung aja Bunda. Pertama kami minta maaf Bunda kalau memang pertemuan kita seperti ini. Tapi saya yakin inilah adat kita menyampaikan aspirasi, dan kami mohon maaf juga Bunda kalau memang terlambat menyambut Bun. Ya. Tapi memang dan kami juga ucapkan terima kasih banyak. Inilah potret kemelayuan yang ditunjukkan. Apa itu aspirasi kita perjuangkan, tapi disampaikan dengan cara-cara yang memang santun dan beradab. Terima kasih banyak. Terutama tentu dengan petuah-petuah dari dengan Bunda dan tentu dengan Datuk Pucuk. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi apa yang diperjuangkan. Amin. Dan saya jujur pun Panglima Pucuk, Datuk-Datuk dan Datuk sekalian, awal saya terkejut nih. Kenapa terkejut? Karena saya pikir apa pula hubungannya antara Rempang di Kepri dengan kita di Riau. Tapi akhirnya apa yang Datuk-Datuk, Bunda dan Datin-Datin buat membuka mata saya. Baru saya terkenang Bun. Yang pertama mengingatkan kita bahwa Kepri itu adik kandungnya Riau. Itu pertama. Nah artinya apa? Rasa solidaritas yang ditunjukkan oleh Datuk-Datuk dan Datin pada hari ini, inilah bentuknya yang memang mengingatkan kami. Yang kedua, saya ingat bahwa ternyata
Secara historis yang Buddha sampaikan, dan secara historis dan kemelayuan tak bisa kita pisahkan antara kita di Riau dengan Kepti. Ya, semenanjung. Artinya apa? Bumi tanah Melayu, bumi lancang kuning. Karena itu tidak bisa kita pisahkan. Walaupun hari ini kita terpisah dengan teritorial karena itu jadi kabupaten provinsi baru. Nah, kami sambut dan kami sepakat bahwa investasi sangat kita butuhkan untuk membangun negeri ini. Tapi investasi tidak boleh menzolimi masyarakat. Saya tadi karena memang bicara Rempang, saya cari informasi lah, Bu. Jangan salah cakap Sasul Madu dengan senior gitu. Nah, dan saya pun berpikir kenapa tidak pemerintah pusat, ya walaupun ini kita nih yang kita lakukan adalah bentuk solidaritas kita bersama. Walaupun DPRD buat 10 surat pun DPRD provinsi takkan mungkin pengaruh karena ini bukan teritorial kita. Tapi minimal apa yang kita lakukan hari ini bersama-sama bisa kita tunjukkan kepada publik dan nasional. Mudah-mudahan pemerintah pusat berpikir kembali bahwa saya pikir salah satunya silakan investasi masuk, masyarakat jangan terzolimi. Ya, betul. Artinya apa? Bisa saja karena ini kan kawasan industri dan pariwisata yang akan dibangun. Ya. Kenapa tidak dijadikan ini kampung 16 kampung tua dijadikan heritage village tourism? Betul, betul. Bisa saja. Ya karena hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, datuk-datuk, datin-datin, orang kalau dah ke pantai, ke mall dah muak. Iya betul. Tapi disuguhkan dengan destinasi pariwisata yang unik dan tidak pernah mereka alami. Contoh, menengok kehidupan tradisional di 16 kampung tua ini tadi. Kenapa tidak? Iya. Dan hari ini banyak kampung-kampung adat, desa-desa wisata. Pemerintah pusat menggalakkan setiap tahun dilakukan seleksi dan juga pemilihan-pemilihan desa-desa wisata. Kenapa ini tidak langsung dibangun? Yang kedua, kalau masyarakat tidak direlokasi atau tidak digusur, dilibatkan, saya pikir bahwa masyarakat lebih paham dengan kondisi di sana, baik di alam maupun lingkungan. Justru lebih membantu investor. Ketiga, justru program pemerintah akan mudah. Apa itu? Ketika dilibatkan, maka masyarakat 16 kampung tua ini dengan total kalau saya tengok baca berita tadi pun, itu lebih kurang hampir 7.000, 6.000 sekian jiwa. Maka ini tentu terbantu ekonomi masyarakat akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh investor. Makanya kita sama-sama berjuang dan menghimbau supaya kegiatan investasi tidak mengusur masyarakat, tapi justru masyarakat dilibatkan dan insya Allah iklim investasi menjadi aman dan kondusif serta insya Allah juga investasi menjadi profitable. Jadi mungkin itu Bun, saya izin Datuk Pucuk, Bunda, secara kelembagaan kami sambut dan kami terima Bun usulan aspirasi dari Datuk-Datuk Datin-Datin dan mudah-mudahan dengan cara kita masing-masing kita akan berjuang. Mudah-mudahan Bun. Oke, takbir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Oke guys, ada hal yang patut saya apresiasi, tanggapan dari anggota DPRD Riau yang bernama Hardianto tadi. Satu statement yang menurut saya sangat luar biasa, bahwa pemerintah memang membutuhkan investor, tetapi jangan pernah menzolimi masyarakat. Ini adalah poin penting yang semestinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bisa membuka mata. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan, tidak ada yang merasa dirugikan. Sekali lagi ini adalah poin penting. Bahwa pemerintah memang membutuhkan investor. Tetapi masyarakat yang ada tidak boleh dizolimi. Hal yang terjadi di Rempang ini adalah salah satu bentuk penzoliman
yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Rakyat harus ricuh dengan pemerintah, dengan aparat penegak hukum. Tentu ini sangat memalukan, sangat menjijikkan di mata rakyat. Bahkan seorang anggota DPRD, dia memiliki kebijakan yang begitu dewasa, memiliki pikiran yang begitu berlian. Tapi kenapa orang-orang yang punya wewenang dengan persoalan ini tidak bisa mengambil keputusan sebijak ini? Bahkan dengan santainya anggota DPRD Riau yang bernama Hardianto ini, dia menjelaskan bahwa bila perlu investor harus bisa memanfaatkan masyarakat itu. Yang salah satu contohnya bahwa ada 16 kampung adat di Kepulauan Rempang ini bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Mungkin ini adalah sebuah usulan yang sangat luar biasa, yang sangat bagus jika itu diterapkan, yang bisa menguntungkan investor maupun Pemda. Jika poin penting ini bisa diterapkan juga. Saya berharap semoga apa yang disampaikan oleh oleh anggota DPRD Riau ini bisa didengar juga oleh masyarakat, oleh pemerintah pusat, sebagai bahan untuk mengevaluasinya kembali, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Dan hal serupa saya berharap tidak saja terjadi di Kepulauan Rempang ini, tetapi juga bisa berlaku di tempat-tempat lain. Bahwa pemerintah memang membutuhkan investor, tetapi masyarakat yang ada, orang-orang yang sudah menempati tempat itu tidak boleh dizolimi. Inilah poin pentingnya. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kita melihat bagaimana masyarakat beramai-ramai berbondong-bondong, mereka datang untuk berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mari kita perhatikan di sini. Unjuk rasa warga Rempang, Galang, Batam.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi-lagi pemerintah mulai bertindak semena-mena mengatasnamakan tanah ini milik tanah industri. Ini terjadi di Rempang, Batam. Segelintir masyarakat berupaya untuk membela hak-hak mereka di tanah tersebut, tapi masih juga tidak menjadi prioritas pemerintah. Apakah ini dinamakan kembali bahwa kita dijajah oleh negeri sendiri? Indonesia hari ini itu sudah merdeka. Jadi seharusnya para petinggi, para pemangku kebijakan, tolonglah nggak usah merampas hak-hak rakyat dengan cara-cara yang masih dibalut dengan segelintir undang-undang yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Simpel ceritanya begini, dalam undang-undang atau kasus tanah apapun, hukum tanah apapun, jika tanah tersebut tidak digarap oleh masyarakat, itu boleh dikatakan tanah itu milik pemerintah. Tapi tanah di Rempang ini, di Batam, Rempang ini sudah dikelola sebegini lama tahunnya, puluh-puluh tahun oleh masyarakat adat Melayu. Terus hari ini pemerintah mengklaim bahwa tanah itu merupakan tanah industri. Sudahlah, tidak usah buat kekacauan, kegaduhan, terus mempergunakan beberapa aturan yang sebenarnya tidak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah dibentuk, pemerintah didukung untuk melindungi hak-hak masyarakat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masih dengan pola seperti ini. Jadi masyarakat tolonglah bersatu kita untuk merubah apapun yang terjadi saat ini. Kalau Anda di situ baik-baik saja, mungkin saudara Anda yang merupakan masyarakat Indonesia yang lain tidak sedang baik-baik saja. Jadi yang kita harapkan pemerintah tolonglah berlaku yang adil, berlaku yang jujur. Jangan hanya untuk kepentingan segelintir oknum Anda mulai merekayasa sedemikian undang-undang atau perlindungan terhadap mereka. Padahal ini bukan tanah industri. Dari sananya sudah dikelola oleh masyarakat adat Melayu. Kembalikan hak mereka, sejahterakan masyarakat. Insya Allah pemerintah ini akan amanah. Nelayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau saya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000 orang ya? Iya. 17.000. Saya di kampung situ, Tanjung Banon, Kecamatan Negara, sebulan. Semuanya menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Ada apa? Mana organisasi-organisasi yang lain? Ini masa anaknya kami sekarang ini dibiarkan. Bukannya kami Berjuang. Mana? Jadi itu, jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu. Nah, ini salah satu yang memicu konflik di Pulau Rempang, Batam. Jadi Pulau Rempang masuk dalam wilayah administratif Kota Batam, Kepulauan Riau. Luasnya sendiri Pulau Rempang sekitar 16.583 hektar yang terdiri dari 2 kelurahan masuk dalam Kecamatan Galang, Kota Batam. Jumlah penduduk menurut BPS sekitar 7.512 jiwa. Pulau Rempang iki masuk dalam proyek strategis nasional. Rencananya akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Hak pengelolaan lahan yang diberikan kepada investor sekitar 17.000 hektar. Artinya seluruh pulau dan area perairan dikelola perusahaan. Saya masyarakat warga Sembulang asli. Saya ada di kita bercakap tidak disensor. Teman kami di tanah Sembulang itu. Jadi saya mau tanya di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk siapa? Keadilan untuk masyarakat. Macam mana kata ibu, semua nak dipikir.
Kita lagi kecil, lagi mak bapak lagi datuk dengan datuk kita kat sini. Siang malam anak lelaki saudara mara tidur kat jalan, berjuangkan jangan sampai orang tu masuk. Kena hari ni tak ada perlawanan. Orang lengkap, alat lengkap. Kita kosong anggapkan kayu-kayu tumbang kayu di jalan. Cari ban buruk dibakar itulah. Macam mana? Saya sedih tengok sekali orang tu datang dah pasrah, muka sedih semua. Siang malam berjaga dekat simpang tu kak. Jangan sampai orang tu masuk. Hari ni lepas semua kak. Orang anak lengkap. Kita tak ada apa-apa anak kan. Kayu. Anak kayu, anak gambar. Soal ricu di Pulau Rempang, kata Jokowi bentuk komunikasi yang kurang baik. Presiden Joko Widodo merespons soal kericuan di Pulau Rempang yang terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum. Menurut Presiden, hal tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Kata Presiden Jokowi, itu adalah bentuk komunikasi yang kurang baik kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turun langsung ke Rempang. Tujuannya memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Persoalan Pulau Rempang menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum pada hari Kamis. Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari jembatan 4. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan memblokir akses jalan masuk menuju Rempang. Semoga permasalahan ini mendapatkan titik terang. Menurut kalian bagaimana? Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian berkaitan dengan kasus yang terjadi di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Riau ini. Saudara, dari cuplikan-cuplikan video tadi, ada satu hal yang mau saya sampaikan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Sekali lagi saya ulangi bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan investor. Hal ini diperkuatkan lagi dengan statement dari anggota DPRD Kabupaten Riau, Bapak Hardianto tadi, yang mengatakan bahwa pemerintah memang membutuhkan investor, tetapi masyarakat tidak boleh dizolimi. Karena seringkali kita melihat hal-hal serupa yang terjadi seperti ini di negeri ini. Pemerintah bekerja sama dengan investor, tetapi pada akhirnya selalu saja masyarakat yang dikorbankan. Hal ini seolah-olah sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya di bangsa ini. Ketika ada investor yang menempatkan suatu wilayah, yang mengelola suatu wilayah, pasti masyarakat itu selalu yang menjadi korban. Masyarakat pasti harus turun aksi, harus turun demo, berdebat dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.
Dan peristiwa-peristiwa di mata ini sudah sering kali terjadi. Sampai kapan kok negara ini malah dijajah oleh para penguasa di bangsa ini? Padahal negara ini sudah merdeka dari tahun 1945. Saudara, saya berharap bahwa kita yang rakyat jelata, kita yang rakyat biasa, yang tidak punya gelar, yang tidak punya jabatan, jangan pernah menyerah. Terus kita harus bersuara, menyampaikan aspirasi kita. Kita harus berusaha mencari keadilan. Dalam sila kelima Pancasila jelas-jelas mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi investor, bukan hanya bagi para penguasa, bukan hanya bagi orang-orang yang punya jabatan. Semoga saja hal serupa tidak lagi terjadi di tempat-tempat lain. Para penguasa di bangsa ini, pemerintah di bangsa ini, semestinya harus bisa mencari kebijakan yang tidak menzolimi masyarakat. Seharusnya bisa mengambil keputusan yang tidak mengorbankan masyarakat. Pemerintah ada karena ada rakyat. Para penguasa ada karena ada rakyat. Semestinya kalianlah yang harus melindungi rakyat. Kalianlah yang harus mencari jalan terbaik untuk rakyat. Bukan selalu rakyat yang dikorbankan. Semoga saja suara-suara dari anggota DPRD tadi maupun para pendemo yang menyampaikan aspirasi mereka bisa didengar oleh para penguasa yang ada di Riau ini dan juga yang ada di pusat. Dan semoga Bapak Presiden Joko Widodo bisa memberikan instruksi kepada Pak Bahlil untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sekali lagi, saya mau garis bawahi bahwa jangan selalu rakyat yang dikorbankan. Saya sebagai rakyat, saya setuju bahwa pemerintah ini membutuhkan investor untuk membangun bangsa ini. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa jangan selalu rakyat yang dizolimi. Jangan selalu rakyat yang dikorbankan. Karena kedaulatan tertinggi di bangsa ini bukan berada di tangan penguasa, bukan berada di tangan pemimpin, tetapi berada di tangan rakyat. Itu yang harus kita camkan bersama. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita.